Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pelajar yang hebat? Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa ini kita bisa melakukan pelajaran dengan konsentrasi dan dengan hati yang tenang. Oke, kali ini bersama Bu Andri kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka. Materi yang akan kita pelajari adalah yaitu tentang pengertian amal saleh dan pengertian berbaik sangka, manfaat amal saleh dan manfaat berbaik sangka. Begitu juga macam-macam yang ada pada amal saleh dan juga berbaik sangka. Memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama. Dalam peta konsep di sini, perilaku beramal saleh dan berbaik sangka itu terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Asr ayat 1-3 dan Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Itu menjelaskan tentang amal saleh. Sedangkan Surat Al-Hujarat ayat 12 menjelaskan tentang berbaik sangka. Dalam Al-Hadis juga menjelaskan perilaku yang ada dalam amal saleh maupun berbaik sangka. Ya, sekarang Ibu ingin tahu, apa itu amal saleh? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul. Amal saleh itu berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Jadi pengertian dari amal saleh itu sendiri adalah perbuatan atau pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat bagi diri juga orang lain yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan penuh keikhlasan sebab semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran. Selanjutnya, makna dari ayat tersebut yaitu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Astagfirullahaladzim, semoga kita tidak berada dalam kerugian ya. Kecuali yaitu satu, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 juga menjelaskan tentang amal saleh yang berbunyi, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah atau biji sawi, dia juga akan melihat balasannya.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan syarat sah amal saleh itu apa saja, yaitu 1. Amal saleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amal saleh yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal saleh yang hendaknya dilakukan sesuai atas petunjuk Al-Quran maupun Al-Hadis. Wahai generasi muda Islam, ketahuilah bahwa ada 3 macam dalam amal soleh, yaitu 1. Amal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amal tersebut adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ayo, siapa yang tahu contohnya seperti apa? Ya, betul. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah amal soleh terhadap manusia. Nah, amal di sini kita harus mengerjakannya ya. Gimana? Karena amal tersebut menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, kita harus memberikan senyuman. Jadi kalau kita ketemu dengan teman, ketemu dengan kerabat, dan ketemu dengan guru maupun orang yang lebih tua dari kita harus memberikan senyuman dan bersikap ramah, memiliki tutur kata yang santun ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan tak lupa lagi kita selalu menolong kaum duafa. Amal selanjutnya yaitu amal terhadap lingkungan alam. Jadi kita sama saja jika kita mengerjakan kegiatan yang ada di alam, sepertinya kita bisa melakukannya. Contohnya apa? Bisa melestarikan lingkungan alam, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan dapat mendaur ulang sampah. Juga melakukan penghijauan. Selanjutnya, selain amal soleh, di sini ada amal jariah yang terus mengalir selama orang masih hidup dan dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya, atau saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Manfaat dari amal soleh itu apa saja? 1. Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan tambahan petunjuk. Dan 3. Diberi kehidupan yang layak. Yang keempat yaitu dapat menghapuskan segala dosa-dosanya. Yang terakhir, dijauhkan dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka sama dengan disebut dengan husnudzon. Husnudzon di sini, berbaik sangka merupakan perilaku yang terpuji yang harus dimiliki oleh semua orang Muslim. Kebalikan dari husnudzon itu apa? Yaitu suudzon, yaitu berburuk sangka. Di mana berburuk sangka tersebut merupakan perilaku tercela yang akan dilakukan oleh orang tersebut dan mendapatkan mudaratnya. Sesuai dengan Al-Quran ayat 12 yang terdapat dalam surat Al-Hujurat yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menjunjung sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Na'udzubillah min dzalik. Karena itu tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Larangan suudzon ini meliputi yang masih dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu tentang jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Husnudzon itu memiliki berbaik sangka kepada Allah, dan kedua, bisa berbaik diri sendiri. Yang ketiga,
berbaik sangka terhadap orang lain. Jadi kita bisa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berbaik sangka dengan diri kita sendiri, berbaik sangka dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita selalu melakukan hal-hal yang jelek seperti suudzon atau perilaku jelek. Selanjutnya adalah manfaat berbaik sangka, di mana manfaat tersebut meliputi hidup kita menjadi tenang dan optimis, yakin bahwa terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jadi kita harus yakin setiap ada penderitaan dan kegagalan pasti ada manfaatnya atau ada pahalanya. Membuat pribadi yang tangguh, sehingga kita pribadi diri kita menjadi tangguh, membentuk pribadi diri kita itu menjadi tangguh, tegar, menerima segala cobaan. Menjadikan seorang teguh pendirian, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Jadi maksudnya itu kita teguh terhadap pendirian kita sendiri, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal buruk dari orang lain. Menjadikan seseorang itu bisa kreatif, dan selanjutnya menyebabkan seorang tidak bisa mudah putus asa. Hubungan persahabatan maupun persaudaraan bisa menjadi lebih baik. Terakhir, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi jika orang lain itu bahagia, kita juga ikut bahagia. Jangan suudzon jika temanmu atau tetanggamu itu bahagia, kamu masih bingung dan berpikiran jelek. Tidak usah seperti itu ya. Jadi kita harus berbaik sangka. Begitulah materi yang Ibu sampaikan. Jika kalian sudah mengerti dan memahami tentang amal soleh dan berbaik sangka, kalian bisa melakukan atau mengerjakan hal tersebut di kehidupan sehari-hari kalian. Dan Ibu akan mengakhiri pertemuan ini dengan mengucapkan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.